Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, kebudayaan untuk keberlanjutan. Masih bersama teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Bengkulu, yaitu Dian Alia dan juga Muhammad Virgil Afghani. Ini kalau kita berbicara tentang budaya ya, budaya kerap kali dianggap kuno, mungkin ya sering kali ditinggalkan oleh masyarakat kita. Itu tanggapan dari teman-teman dari PPKB gimana sih, Virgil gitu? Oke, kalau misalnya budaya dianggap kuno itu lebih ke penerimaan orang ya Bang. Karena semakin berkembangnya zaman atau era globalisasi ini, kita seperti budaya itu semakin dilupakan Bang. Kayak orang itu lebih memilih budaya asing untuk dipakai dibanding budaya kita sendiri. Nih, kalian kan udah bergabung nih di Putra Putri Kebudayaan Bengkulu. Tentunya sudah sedikit banyak udah mulai belajar ya. Itu kenapa sih pada akhirnya orang-orang tuh melupakan gitu? Ada alasan tersendiri nggak sih menurut kalian gitu ya? Menurut Dian, mengapa orang melupakan budaya-budaya asli kita gitu? Sama seperti Virgil tadi, sepertinya orang-orang sekarang lebih tertarik dengan kebudayaan luar dibanding budaya kita sendiri. Padahal kan seperti yang kita ketahui, budaya Bengkulu ini sangat unik dan sangat beragam kan. Jadi sudah menjadi tugas kami sebagai putra-putri kebudayaan Bengkulu untuk mengedukasi dan melestarikan budaya yang ada di Bengkulu. Tapi tentunya ini tidak hanya menjadi tugas teman-teman dari PPKB ya. Iya. Ada kerjasama juga yang harus dilakukan gitu. Betul. Agar budaya ini terus tetap lestari ya. Iya. Nah, ini teman-teman tadi kan ada yang bikin buku, terus edukasi juga ya. Luar biasa sekali. Selain itu ada lagi nggak sih cara kalian gitu mengenalkan budaya agar bisa diterima oleh teman-teman terutama di generasi muda gitu. Itu ada nggak sih Dian? Seperti yang kita ketahui tadi Dian sudah mengulas batik ya Bang. Itu kita di Putra Putri Kebudayaan ada yang namanya batik opening dance. Jadi batiknya itu lebih fashionable dan lebih santai, bisa dipakai dalam keseharian. Jadi itu membuat batik terangkat dan bisa dipakai sehari-hari oleh masyarakat, bisa dikenal lagi seperti itu. Berarti dengan begitu batik tadi tidak hanya digunakan pada kegiatan formal saja Dian Iya. ya? Itu kalau Dian sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana sih Dian? Mungkin orang-orang sekarang ya, mungkin pemirsa di rumah juga banyak nih menganggap kalau memakai batik ini harus secara formal. Itu bagaimana Dian? Iya, itulah sayangnya. Padahal kan batik sekarang kita bisa di mix and match dengan fashion di zaman sekarang kan Bang. Seperti batik opening dance kita tidak yang hanya kemeja saja, tapi banyak ada obinya dan lain-lain yang mengikuti perkembangan zaman sekarang. Arti bebas ya, mau di mix and Iya. match sama apa aja ya. Iya. Jadi yang penting teman-teman nyaman dan juga pede menggunakannya. Iya, Luar dan biasa. tentunya mencintai batik besurek kita. Tadi benar ya. Ya, jadi jangan, bukan kita dilarang ya, bukan melarang untuk menggunakan batik daerah luar, tapi alangkah baiknya tadi, seperti sampaikan Dian ya, mengenakan batik dari daerah kita. Iya. Selain itu ada lagi nggak sih Virgil gitu cara teman-teman dari PPKB itu untuk ikut melestarikan kebudayaan kita terutama pada generasi muda gitu agar mudah diterima? Oke, kalau misalnya untuk budaya itu sendiri, kami banyak membuat kayak lagu Bang, atau lagu medley khas PPKB, yaitu lagunya itu berisikan tentang lagu-lagu yang ada di Kabupaten Kota Bengkulu yang disatukan, dikreasikan menjadi satu lagu. Dan juga di lagu tersebut ditampilkan saat grand final pada saat opening dance Bang. Nah, pada saat itu juga kami mengkreasikan tari-tari seperti tari kejai, tari andon dari Provinsi Bengkulu. Jadi itu di mix and match semua ya, Iya. dari berbagai masa musik daerah dan juga tarian khas daerah. Luar biasa sekali. Ini teman-teman ya melihat perkembangan budaya gitu. Bagaimana sih kebudayaan dari Provinsi Bengkulu saat ini? Tanggapan dari Virgil gitu. Kalau tanggapan dari Virgil itu kan Bang, seperti yang topik tadi itu, budaya itu udah mulai dilupakan Bang. Nah, maka dari itu tugas kami atau job desk kami sebagai putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu itu ingin mengangkat kembali serta edukasi dan pelestarian budaya Bang. Maka dari itu budaya yang sudah dilupakan tadi bisa kami angkat dan juga dikenalkan lagi kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ini kan teman-teman nanti akan berlanjut ke kancah nasional tentunya ya. Akan saling bertukar nih, bertukar pikiran bagaimana budaya-budaya yang ada di daerah-daerah masing-masing. Itu nih, Dian. Ini kira-kira Dian, atau perkiraan dulu Dian ya, karena memang belum berangkat nanti ke nasional. Kira-kira budaya kita ini bisa nggak sih Dian bersaing dengan budaya-budaya yang dari daerah luar Dian? Seharusnya sangat bisa sih Bang. Maka dari itu sudah tugas kami sebagai perwakilan Bengkulu untuk memperkenalkan budaya yang ada di Bengkulu. Seperti yang kita ketahui kan budaya Bengkulu ini sangat beragam dan mempunyai keunikan masing-masing. Jadi memang ada keunikan masing-masing ya. Kalau dari Virgil nih, kira-kira siap nggak sih kalau kita untuk bersaing gitu? Kalau dari Virgil siap ya Bang, karena kita tuh di PPKB itu harus seperti yang dia ngomong tadi, kita memiliki job desk untuk memperkenalkan budaya lagi ke luar. Nah, maka dari itu ada di tingkat nasionalis seperti Putra-Putri Budaya Bengkulu, Putra-Putri Budaya Indonesia, kami memiliki visi misi yaitu edukasi dan pelestarian budaya, dan juga kami memiliki tugas untuk memperkenalkan budaya ke semua lapisan masyarakat, Bang. Kalau selama proses nih teman-teman sekalian ya, ada nggak sih tantangan terbesar tentunya dalam bentuk edukasi atau pelestarian, atau ada hambatan tersendiri ini selama proses edukasi dan pelestarian? Kalau Dian bagaimana Dian? Kalau hambatan dan tantangan tentunya pada penerimaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, yang sudah kita bahas tadi, masyarakat zaman sekarang lebih tertarik dengan kebudayaan luar. Jadi itulah tantangan kita, bagaimana caranya masyarakat bisa tertarik dengan budaya kita sendiri. Kalau tantangan lain ada nggak sih Virgil? Seperti yang dia ngomong tadi Bang, karena kan kita tuh lebih dominan tertarik ke budaya asing. Nah, maka dari itu kami tuh mengkreasikan batik seperti budaya yang ada di Bengkulu. Batik itu dibikin lebih fleksibel dan fashionable Bang. Dari itu kan kita sebagai orang Bengkulu itu memakai batik itu lebih fleksibel Bang. Tidak hanya di acara formal, melainkan kita kesehariannya bisa memakai batik. Sebagai duta ya, tentunya kalian harus menginspirasi para muda-mudi terutama di Provinsi Bengkulu. Bagaimana secara kalian nih, cara kalian untuk menginspirasi muda-mudi agar terus bisa berprestasi, bisa mengenal budaya dengan baik. Ini loh budaya kita, ayo teman-teman kita sama-sama melestarikan budaya kita. Bagaimana sih cara kalian menginspirasinya gitu Dian? Kalau cara Dian sendiri ya, di zaman sekarang sepertinya tidak ada generasi Z yang tidak memakai gawai dan tidak mempunyai media sosial. Pasti kebanyakan mempunyai media sosial. Maka dari itu, alangkah baiknya kita memanfaatkan media sosial kita untuk mengedukasi dan melestarikan budaya. Ini teman-teman memang dari media sosial ya. Ini kalau Dian nih, hobi ngonten atau gimana Dian? Kebetulan saya hobi ngonten. Apalagi sekarang sudah menjadi putra-putri kebudayaan, isi konten saya lebih banyak kebudayaan sekarang. Ini seperti apa sih contohnya Dian kalau konten-konten kebudayaan yang mungkin lebih mudah diterima nih, lebih mudah tersampaikan ya, itu bagaimana Dian? Itu kita biasanya lebih ke ada acara, ya ikut tren, terus ada acara-acara tentang kebudayaan, biasanya kita konten-kontenin. Sekaligus mungkin teman-teman Dian bisa belajar dari konten Dian, harapannya seperti itu. Luar biasa. Kalau Virgil nih, itu bagaimana sih Virgil kamu memanfaatkan sosial media tentunya sebagai ajang promosi, media promosi kebudayaan? Karena memang sekarang itu, benar kata Dian tadi Dian ya, orang-orang tuh lebih akrab dengan gawainya. Itu gimana Virgil? Oke, kalau misalnya kebetulan Virgil kan Bang jurusannya DKV dan juga tidak asing lagi dengan dunia kreatif. Nah, maka dari itu Virgil mengimplementasikan untuk mengenalkan budaya itu kepada anak muda melewati media sosial Bang, seperti Q&A dan juga konten-konten kreatif lainnya. Oh, luar biasa, berarti memang Virgil tadi memang suka membuat pamflet gitu ya, poster-poster kebudayaan tadi, dan akhirnya diimplementasikan di PPKB ini. Luar biasa. Kita akan ngobrol lagi hari ini bersama Virgil dan juga Dian. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.